Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alit Latifatul Fuadah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI semester 3B. Dalam filsafat ilmu, terdapat 3 pembahasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Nah, sebelumnya di sini ada quotes dari Albert Einstein, yaitu ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Lalu, maksudnya bagaimana? Jadi, kita dapat menjawab maksud dari quotes tersebut setelah kita mempelajari tentang aksiologi. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud dari quotes tersebut. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, sedangkan agama itu lebih mengedepankan terhadap nilai ataupun etika. Maka dari itu, antara ilmu dan agama harus saling berkesinambungan. Nah, ilmu tanpa agama dikatakan buta karena bisa jadi apabila kita hanya berilmu saja tanpa adanya etika, ilmu itu justru akan berdampak negatif kepada sosial. Agama sangat diperlukan untuk ilmu pengetahuan. Seorang pencari ilmu tentunya akan selalu mencari penyebab dari suatu peristiwa dan mencari tahu mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Tanpa adanya agama yang diyakini, hal ini justru akan membuat kita lupa akan siapa sih yang menciptakan semua ini dan membuat kita bisa percaya atau mempercayai keberadaan Tuhan. Namun, ilmu pengetahuan yang semakin luas yang kita miliki justru akan membuat kita buta karena ilmu itu tidak diiringi dengan agama. Sedangkan jika kita hanya beretika tanpa kita tahu mengapa kita ini melakukan hal tersebut, tentu saja kita akan menjadi seorang yang lumpuh atau tidak tahu apa-apa. Mengapa kita melakukan hal ini? Mengapa kita berbuat seperti ini? Karena kita tidak berilmu, kita tidak tahu ilmunya. Dalam agama juga sangat diperlukan ilmu. Seorang yang memiliki agama tapi dia itu tidak berilmu, bagaikan seseorang yang lumpuh atau dia tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini menjelaskan bahwasannya kita harus memiliki ilmu untuk benar-benar dapat meyakinkan bahwa kita adalah umat beragama. Sesungguhnya orang yang beragama harus memiliki keimanan. Nah, keimanan tersebut bisa kita dapatkan dari kita atau dari kita mencari ilmu atau pengetahuan ilmu yang kita punya. Dengan mencari tahu agama apa yang kita yakini tersebut, dan dengan agama juga kita memiliki pondasi kehidupan. Dengan ilmu kita bisa tahu dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, mungkin seperti itu saja ya penjelasan dari saya. Nanti kita bisa menjawabnya dengan terlebih dahulu kita memahami apa sih itu aksiologi. Aksiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama etika, yang kedua estetika, dan yang ketiga sosial politik. Etika terbagi menjadi 4, yaitu hedonisme, eudaimonisme, utilitarianisme, dan pragmatisme. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan logos.
Axios berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, atau biasa disebut juga aksiologi adalah teori tentang nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai, khususnya tentang etika. Dalam aksiologi, yang pertama membahas tentang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika terbagi ke dalam 3 arti. Yang pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Arti yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika terbagi menjadi 4, yaitu hedonisme, eudaimonisme, utilitarianisme, dan pragmatisme. Yang pertama yaitu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Jadi dalam hedonisme ini sebisa mungkin menghindari dari perasaan yang menyakitkan. Yang kedua yaitu eudaimonisme, atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak tanduk manusia dan berorientasikan untuk kebahagiaan orang lain. Nah, dalam eudaimonisme ini, pencarian kebahagiaan menjadi prinsip yang dasar. Yang ketiga, utilitarianisme, yaitu memandang suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan, dan sebaliknya, perbuatan dianggap buruk apabila menyebabkan ketidaksenangan. Jadi bukan saja kebahagiaan untuk pelakunya saja, tetapi juga kebahagiaan untuk orang lain. 4 adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikan. Jadi, suatu kebenaran tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pembagian kedua dari aksiologi yaitu estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan. Estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthetikos yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran berkaitan dengan persepsi sensorik. Yang mana kata aesthetikos merupakan turunan dari kata aistanomai, yang berarti saya melihat, meraba, dan merasakan. Jadi, dalam estetika ini, apa yang kita anggap baik atau kita anggap bagus belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Jadi belum tentu orang lain juga beranggapan bahwa suatu hal tersebut itu baik atau bagus. Pembagian yang ketiga dari aksiologi yaitu sosial politik. Sosial politik merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bersama. Sosial politik atau sosiologi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Antara ilmu dan tanggung jawab moral ada hubungannya. Nah, dari quotes tadi dari Albert Einstein yaitu ilmu tanpa agama adalah buta dan
agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Di sini ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Sementara moral adalah berkaitan dengan agama karena agama berurusan dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Nah, sedangkan hubungan ilmu dengan moral ada pada individu yang mempunyai ilmu, yaitu ilmuwan. Ilmuwan harus mempunyai moral. Karena apa? Karena jika ilmuwan atau orang yang memiliki ilmu itu tidak memiliki moral, maka ilmu tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang negatif, yang akan berdampak berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini, ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial. Lalu, apa sih tanggung jawab sosialnya sebagai seorang ilmuwan? Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan penyelesaian masalah tersebut. Ini merupakan hal yang harus dipegang oleh setiap individu, terutama oleh ilmuwan, karena mereka memiliki ilmu. Hal tersebut dapat dilihat dari manusia yang menunjukkan tanggung jawabnya dengan merawat dan mendidik anaknya dari kecil sampai dewasa. Setelah kita mengetahui apa hubungan antara ilmu dengan moral dan apa tanggung jawab sosial ilmuwan, maka kita akan timbul satu pertanyaan, yaitu apa sih problematika etis keilmuan itu sendiri? Nah, di sini problem etis keilmuan adalah di mana ilmu itu dijadikan sebagai alat untuk merusak ataupun malah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya ada pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut merupakan gambar ledakan bom yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Lantas, apa hubungannya dengan tanggung jawab seorang ilmuwan? Seorang ilmuwan itu harus memiliki moral. Mengapa dia menciptakan bom? Maka dari itu, jika dia menciptakan bom hanya sebagai alat pertahanan negara dari musuh, itu tidak apa-apa dan tidak menjadi suatu pertanyaan. Tetapi jika malah digunakan untuk menyerang musuh suatu negara, nah yang demikian ini nih menimbulkan banyak orang bertanya, di manakah sih etis dan tanggung jawab seorang ilmuwan itu sendiri? Jadi ketika seorang ilmuwan menciptakan sesuatu itu tetapi akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seolah-olah ilmuwan itu tidak memiliki etika dan tanggung jawab sebagai seorang ilmuwan. Nah, ini merupakan salah satu problem etis keilmuan karena ilmu mereka itu tidak berdampak positif pada masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam contoh tadi, bom itu dapat bermanfaat untuk pertahanan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.